Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mengenai BSI yang dimana di sini dulunya terdata case of data international. Dan kami dari kelompok 11 yang orang. Oke, saya Adan Arifudin, NRP 117. Saya Yun Prawati, NRP 039. Saya Ivan Pramudana, NRP 112. Baik, langsung saja. Pertama-tama sebenarnya untuk kasus ini merupakan sebuah video di mana kami memaparkannya dengan Word. Nah, untuk kasus rasanya ini sendiri, di mana pada perusahaan Genbras ini adalah memiliki salah satu program andalan yaitu namun belakangan ini terdapat beberapa konsumen di mana ada beberapa wilayah di dunia mengenai efek samping dari mengonsumsi lasagna ini sendiri. Di mana lasagna ini sendiri membuat konsumen keracunan dan akhirnya setiap tahun terdapat setidaknya ada 4 minor recall dan 5 hingga 6 minor recall. Nah, sebenarnya tidak hanya produk keluaran dari BRIT saja yang terpaksa harus melakukan recall karena ada beberapa berbagai produk juga yang diduga mengandung zat racun yang dianggap membahayakan para konsumen. Jadi pemerintah setempat mulai memperketat regulasi mengenai konsumsi yang dimana setiap perusahaan harus memantau dalam mengenai keamanan dari produk yang mereka keluarkan. Nah, ini membuat perusahaan ingin segera mengurangi dan menghilangkan laporan mengenai produk mereka yang dianggap berbahaya. Nah, jika dibiarkan, perusahaan tersebut bisa saja ditutup oleh pemerintah. Oke, selanjutnya, tentu saja untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka perusahaan perlu melakukan analisa terkait penyebab permasalahan dan berbagai informasi lain yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Namun, mereka mengalami kesulitan dalam melakukan analisa data dikarenakan seluruh data perusahaan Gridband tadi tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya, yang mana tentunya juga menyebabkan proses analisa menjadi lambat bahkan tidak bisa diselesaikan. Perusahaan Grid Brands juga tidak memiliki analytic skill yang mumpuni untuk dapat menemukan akar permasalahan tersebut, sehingga akan cukup sulit untuk dapat menemukan keputusan bisnis. Permasalahan ini tentu saja berakibat langsung kepada keuangan perusahaan Grid Brands yang ditunjukkan pada diagram berikut. Dan di sini dapat dilihat dalam line chart sales impact of recall. Di sini dapat dilihat setelah dilakukannya recall, semua produk sales impact-nya menurun dan di sini yang mengalami penurunan paling drastis yaitu produk pizza. Lalu pada akhirnya tim BSI tersebut memutuskan untuk menggunakan Teradata sebagai database perusahaan Grid Brands dan juga menggunakan Teradata untuk melakukan analisa terkait permasalahan dialami. Tim BSI menggunakan fishbone diagram untuk mengidentifikasi permasalahan seperti berikut. Di sini terlihat bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan contamination. Itu bisa dari internal suppliers, external suppliers, manufacturing QA, package or ship, dan package or ship QA. Di sini tim BSI mencurigai bahwa sumber dari kontaminasi lasanya ini berasal dari brokoli. Selanjutnya, tim BSI tersebut menganalisa alur produk dari sawah hingga sampai ke konsumen yang mengeluhkan produk mereka yang dianggap beracun. Nah, ini adalah alur dari produk lasanya, yang mana diawali dari sawah petani, lalu masuk ke pabrik, lalu diproduksi di pabrik-pabrik, dan dikirim ke berbagai retailer, hingga sampai ke konsumen yang mengeluhkan adanya racun dalam lasanya tersebut. Tim BSI menemukan fakta bahwasanya semua produk yang diklaim beracun berasal dari satu pabrik yang sama, di sini, di manufacturing plant yang ini. Hal ini merupakan berita yang bagus bagi Grid Brands karena artinya persebaran produk beracun ini tidak terlalu luas. Namun, dugaan awal terkait brokoli yang dianggap tidak layak ternyata keadaannya baik-baik saja. Sehingga dengan permasalahan brokoli sehingga hipotesis mengenai brokoli yang beracun dianggap salah. Setelah diusut lebih dalam, ternyata tim BS ini melewatkan satu alur produk di mana produk dikirimkan dari petani ke pabrik menggunakan jasa orang ketiga.
yaitu Jimmy Changa Transportation. Jadi di sini adalah ada alur satu lagi yang terlewat. Jadi ini adalah diagram yang direvisi oleh tim BSI. Nah, sehingga selanjutnya tim BSI menelusuri bahwasanya memang akar permasalahan dari produk lasanya yang beracun ini tidak berasal dari sawah ataupun dari pabrik, melainkan dari truk pengangkut barang, yaitu Jimmy Changa ini, yang tidak higienis. Pasalnya, truk tersebut digunakan untuk mengangkut banyak barang yang berbeda, yang bisa membuat kualitas brokoli menjadi menurun. Nah, lalu sebenarnya meski kualitas brokoli ini menurun atau telah terkontaminasi tadi, seharusnya panas yang dihasilkan oleh mesin di pabrik dapat menetralisir berbagai virus dan zat beracun lainnya. Namun setelah dianalisa, ternyata didapati diagram sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya ada 3 mesin di pabrik 21, yaitu 467 min AH, 467 min AI, dan 467 min AJ. Dari sini dapat diketahui bahwasanya 3 mesin ini tidak dapat mencapai suhu minimum untuk untuk menetralisir virus atau zat beracun yang lainnya. Karena yang paling tinggi di sini hanya dapat mencapai 74 derajat Celcius, sedangkan minimumnya adalah 75 derajat Celcius. Lalu selanjutnya, tim BSI membuat recall workflow sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di sini workflow-nya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada customers, retailers, dan distributor. Tujuan dibuatkannya workflow ini yaitu untuk mempermudah menjalankan recall dan juga dapat memonitor produk returns. Dan selanjutnya untuk mendapatkan key technology points, tim BSI menjelaskan mengenai data capture dan discovery menggunakan Teradata sebagai berikut. Nah, di Teradata Unified Data Architecture ini akan mengikat integrated data warehouse, discovery platform, Hadoop, dan analytic tools yang lain. Dan hasil percobaan dan data dari penemuan di Astera atau Hadoop ini akan mengalir ke Teradata. Selanjutnya untuk reporting tim BSI ini menggunakan Tableau untuk melakukan visualisasi dashboard sebagai berikut. Nah, di visualisasi dashboard ini terdapat beberapa tampilan seperti recall impact on sales, recall progress status, consumer recall, retail recall. Dengan adanya tampilan seperti ini, mempermudah Great Brands melihat progress recalling. Dan setelah 1 tahun, perusahaan Great Brands ini melaporkan bahwasannya mereka sekarang dapat melakukan analisa hingga pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dan setiap tahap isolation dan recall design steps yang awalnya memakan 13 hari, sekarang hanya butuh 3 hari saja. Dan proses sebelum penerapan sistem baru akan nampak seperti ini. Nah, ini adalah diagram yang kami buat sendiri, yaitu menggunakan Tableau. Di sini dapat kita lihat bahwasanya pada awal atau sebelum penerapan sistem baru, proses mengambil data itu memakan waktu hingga 2 hari. Sama halnya seperti isolate, di mana di sini Great Brands memerlukan waktu 2 hari. Dan desain recall, mereka membutuhkan 1 hari. Dan yang paling lama adalah tahap run recall, di mana di sini mereka membutuhkan waktu 8 hari, dengan total keseluruhan yaitu 13 hari. Bahwasanya setelah tim BSI menerapkan sistem yang baru, proses yang baru hanya akan memakan 3 hari saja. Jadi yang semula ada 13 hari untuk keseluruhan, sekarang hanya butuh 3 hari saja untuk keseluruhan prosesnya. Lalu di sini juga kami membuat diagram baru yang menghitung tingkat keefektivitasan sistem baru dari tim BSI ini. Yang mana yang kami dapatkan yaitu sebenarnya semisal ada 100% proses dari 13 hari, di sini jika Great Brands membutuhkan 3 hari, artinya mereka hanya membutuhkan membutuhkan usaha 18,75%, yaitu 100 dikurangi 18,75 yaitu 81,25%. Dari gambar sebelah sini dapat disimpulkan bahwasanya tingkat efektivitas penerapan sistem baru ini yang memangkas waktu proses hingga 3 hari mencapai 81,25%. Perusahaan Great Brands dapat mengalokasikan waktu dan tenaga mereka sebesar 81,25% ini ke proses pengerjaan yang lainnya, yang mana artinya penerapan ini cukup efektif karena berada di atas 50%.
Adapun dashboard yang berhasil kami buat akan terlihat seperti ini. Nah, ini adalah dashboard-nya, yang mana tadi diagram untuk sebelum penerapan sistem baru yang memakan waktu 13 hari, ada 4 proses, dipangkas jadi 3 hari, keseluruhan prosesnya hanya memakan 3 hari. Di sini adalah diagram yang tadi yang menghitung tingkat efektivitasan sistem yang baru, yaitu mencapai 81,25%. Lalu, Grid Sprint juga sekarang sudah menerapkan social media analytics yang dapat melacak semua mention yang terkait dengan mereka di Twitter. Hal ini tentunya memudahkan mereka untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga tidak menyebar terlalu luas. Lalu di akhir video, tim BSI menyarankan untuk mengganti 3 mesin yang ada di pabrik yang sebelumnya, yang mungkin di sini akan saya ingatkan kembali di sini. 3 mesin ini, tim BSI menyarankan untuk segera menggantinya karena 3 mesin ini tidak dapat mencapai suhu minimum. Jadi solusi akhir dari video tadi adalah seperti itu. Dan di sini kami menemukan beberapa istilah yang menurut kami asing atau baru, dan kami juga berusaha untuk menerjemahkannya agar kalian mudah memahaminya. Beberapa istilah tadi yang kami temukan terhadap pencemaran lasan sendiri, yang pertama ada diagram atau diagram pelantikan, di mana diagram pelantikan ini merupakan salah satu metode untuk menganalisa dari sebuah masalah kondisi. Nah, diagram ini biasa disebut dengan diagram standar atau case effect diagram. Untuk ini merupakan Laura Ishikawa, dia merupakan seorang ilmuwan dari Jepang, dan sehingga ada beberapa yang menyebut bahwa diagram ini dengan nama diagram Ishikawa. Nah, diagram fishbone ini sendiri mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi akar penyebab dari permasalahan, yang kedua mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah, dan yang terakhir untuk membantu dalam mencari dan penyelidikan faktor lebih lanjut. Fungsi dasar diagram ini sendiri adalah mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebab. Dan yang kedua ada istilah workflow atau aplikasi workflow adalah sebuah software yang dimana aplikasi ini digunakan untuk menjalankan suatu proses bisnis secara elektronik, di mana di dalam aplikasi tersebut terdapat proses atau fungsi untuk menjalankan tugas-tugas ke bagian terkait untuk dikerjakan. Nah, secara workflow ini terdapat satu, yaitu fungsi yang menjalankan atau mendistribusikan tugas-tugas atau tugas-tugas. Kemudian ada yang bagian-bagian terkait untuk dikerjakan atau diselesaikan. Dan yang ketiga, untuk mengikuti alur-alur atau bisnis proses yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, istilah yang ketiga ada arsitektur data terpadu, di mana arsitektur data terpadu ini adalah pandangan yang lebih komprehensif dari keseluruhan arsitektur perusahaan, kumpulan layanan, platform, aplikasi, dan alat yang membantu pelanggan untuk menentukan dan menerapkan arsitektur yang memanfaatkan teknologi yang tersedia dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan data yang optimal. Lalu yang keempat yaitu recall. Recall adalah suatu program yang biasa dilakukan produsen untuk melakukan update atau perbaikan terhadap produk yang sudah ada di tangan konsumennya. Seperti yang di masalah ini yaitu lasanya yang ditarik kembali karena dianggap beracun. Lalu yang kelima yaitu Food Safety Regulation, yaitu peraturan yang menjelaskan cara penanganan, persiapan, dan bagaimana penyimpanan makanan yang benar sehingga dapat mencegah penyakit bawaan makanan. Jadi itu tadi presentasi mengenai temuan dan penjelasan mengenai lasanya yang tim BSI lakukan. Mungkin sekian, maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.